Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadil Nopriandi Pratama dengan NIM 22073014 dari program studi Pendidikan Teknik Otomotif. Di mana di sini saya akan menjelaskan tugas akhir dari ekonomi teknik. Yang di mana soalnya itu studi kasus sebuah bengkel yang akan dibuka membutuhkan mesin dan peralatan dengan biaya investasi sebesar 220 juta biaya operasional. 20 juta itu disebut dengan investasi. Biaya operasional diperkirakan Rp 22 juta, biaya maintenance diperkirakan 3 juta pada tahun pertama dan meningkat sebesar 750.000 setiap tahunnya. Pendapatan diharapkan sebesar 73 juta setiap tahunnya. Pada tahun kelima dilakukan overhaul yang menghabiskan biaya sampai 25 juta. Tahun ke-12 itu diperoleh lamsam sebesar 14 juta. Investasi ini diperkirakan dapat berjalan selama 20 tahun. Dengan perkiraan pada akhir investasi nilai sisa dari mesin dan peralatan bernilai 60 juta dengan tingkat suku bunga 6%. Baik, yang poin pertama itu gunakan present war analysis atau PWA untuk NIM genap. Kebetulan NIM saya ini genap, saya akan menggunakan PWA atau present war analysis. Yang poin kedua itu jika layak, hitung benefit cost ratio atau BCR, discounted payback period atau DPP, dan yang terakhir itu internal rate of return atau IRR. Yang poin ketiga itu berapa batas kenaikan biaya investasi yang diizinkan agar investasi tetap bisa dilaksanakan. Baik, sebelum kita melanjutkan itu kita ketahui dulu apa-apa saja yang akan diketahui. Yang pertama itu investasi, yang itu adalah 220 juta tadi dari soal. Yang selanjutnya itu AC atau annual cost, itu 22 juta. Dan itu yang ketiga, annual maintenance, itu 3 juta. Dan yang keempat, itu GM atau gradient maintenance, itu 750.000. Dan yang kelima, itu AB, annual benefit, itu dari 73 juta. Dan yang kelima, overhaul pada tahun kelima atau disingkat dengan OH5, senilai 25 juta. Yang selanjutnya itu lamsam tadi pada tahun ke-12, senilai 14 juta. Dan N itu adalah tahun, di mana tahunnya ini 20 tahun. SV adalah salvage value atau sisa uang dari bengkel tadi sekitar 60 juta dan I bunganya itu 6%. Di sini yang ditanya tadi, yang poin pertama itu PWA, Present Work Analysis. Yang kedua itu jika layak, hitung BCR, DPP, dan IRR. Dan yang ketiga itu berapa batas kenaikan biaya investasi yang diizinkan agar investasi tetap bisa dilaksanakan. Baik, kita lanjut pada poin yang pertama itu Present Work Analysis atau PWA. Yang poin pertama itu diagram arus kas. Dapat dilihat pada diagram arus kas ini di mana kalau panahnya itu ke bawah itu bernilai negatif. Sedangkan sebaliknya kalau panahnya ke atas itu bernilai positif. Lanjut dengan yang kedua itu formula sederhananya. Di mana kita menggunakan present war itu negatif investasi dikurang annual cost dikurang annual maintenance dikurang gradient maintenance dan ditambah itu annual benefit dan dikurang lagi dengan overhaul kelima dan ditambah dengan lamsam 14 dan ditambah dengan salvage value. Yang ketiga itu format lengkapnya. PW sama dengan minus investasi dikurang annual cost, di mana PA 6% ini termasuk dengan rumusnya yang dapat kita lihat pada tabel bunga, di mana AC PA 6% 20 tahun dikurang annual maintenance P per A 6% 20 dikurang gradient maintenance P per G 6% 20 tahun ditambah dengan annual benefit
P per A 6% 20 dikurang dengan overhaul kelima P per F 6% di 5 tahun dan ditambah dengan lump sum pada tahun ke-12 P per F 6% 12 tahun ditambah dengan self value itu P per F 6% pada tahun ke-20. Selanjutnya yang ini poin ketiga. Poin ketiga ini tinggal kita perhitungan. Masuk dengan sesi menghitung dengan menjumlahkannya. Di mana investasi tadi yang pertama itu min 220 juta dikurang dengan 22 juta, di mana nilai 11,470 tadi kita dapat dengan di tabel bunga tadi, dikurang dengan 3 juta, 11,470 dikurang 750.000, dikali 87,230, ditambah dengan 73 juta, 11,470 dikurang dengan 25 juta, dikali 0,7473 ditambah dengan 14 juta dikali dengan 0,4970 ditambah dengan 60 juta dikali dengan 0,3118, di mana di sini mendapatkan hasil yaitu reservoirnya 272.121.000 rupiah. Dan yang terakhir itu kesimpulannya, jadi dalam melakukan present worth analysis untuk menilai kelayakan investasi tersebut dengan suku bunga 6% per tahun dalam 20 tahun dapat dikatakan layak karena PW besar sama dengan 0. Bisa disebut dengan layak. Yang kedua itu masuk kita dengan poin yang kedua, yaitu benefit cost ratio atau BCR. Di mana dengan cara ini sama dengan cara sebelumnya dapat kita lihat pakai diagram arus kas juga sama dengan sebelumnya. Dan selanjutnya itu formula sederhananya, di mana formula sederhananya ini dipisahkan antara PWB dan PWC, di mana PWB-nya ini AB ditambah LS12, lump sum pada tahun 12 tadi, ditambah dengan salvage value tadi. Sedangkan PWC-nya sama dengan investasi ditambah annual cost, ditambah annual maintenance, ditambah dengan gradient maintenance, dan ditambah dengan overhaul pada tahun kelima tadi. Dan yang selanjutnya itu formula lengkapnya. PWB sama dengan annual benefit B per A 6% 20 tahun ditambah dengan lump sum pada tahun ke-12 B per F 6% 12 tahun ditambah dengan salvage value B per F 6% 20 tahun, dan sedangkan PWC-nya itu investasi ditambah annual cost P per A 6% 20 tahun ditambah dengan AM annual maintenance P per A 6% 20 ditambah dengan overhaul pada tahun kelima tadi P per F 6% pada tahun kelima. Dan selanjutnya itu masuk dengan perhitungan di mana kita melakukan perhitungan terhadap PWB dahulu. Dan PWB-nya itu pada AB-nya itu annual benefit tadi 73 juta dimasukkan dengan tabel bunga tadi, nilai yang ada pada tabel bunga 11,470 ditambah dengan 14 juta dikali dengan 0,4970 ditambah dengan 60 juta dikali dengan 0,3118, di mana di sini mendapatkan hasil 862.976.000 rupiah. Dan masuk pada perhitungan PWC-nya, present worth cost-nya, yang tadi itu PWB, present worth benefit, yang dimana PWC-nya ini 220 juta sebagai investasi tadi, ditambah dengan 22 juta itu sebagai annual cost, dikali dengan yang ada pada tabel bunga tadi, yang itu 11,470, ditambah dengan 33 juta, dikali dengan 11,470, ditambah dengan 750.000, dikali dengan 47,230, dan ditambah dengan 25 juta, dikali dengan 0,7473, di mana PWC-nya di sini mendapatkan hasil 590 juta
855.000 rupiah. Di mana pada perhitungan ini BCR-nya itu adalah PWB-nya dibagi dengan PWC. Baru bisa mendapatkan hasil BCR. Di mana kita masukkan di sini PWB-nya itu mendapatkan hasil 862.976.000. Kita bagi dengan PWC yang nilainya 590 juta 855.000 rupiah, sehingga di sini kita mendapatkan hasil 1,460 dan kita bulatkan saja. Di mana kesimpulannya di sini, jadi karena BCR-nya sama dengan satu, besar sama dengan satu, maka rencana investasi layak secara ekonomis untuk dilanjutkan. Disimpulkan, pendapatan yang diperoleh 1,4460 kali lipat dari pengeluarannya. Pada poin yang selanjutnya itu kepada diskon payback periode atau DPP, di mana langkah langkah kerjanya itu sama sama sama. Yang pertama itu diagram arus kas, dan yang kedua itu masuk dengan formula sederhana, di mana formula sederhananya PW sama dengan min investasi dikurang dengan annual cost dikurang dengan gradient maintenance dikurang dengan annual maintenance ditambah dengan annual benefit ditambah dengan OH5 pada overhaul tahun kelima, ditambah dengan LS atau lump sum pada tahun ke-12, dan ditambah dengan salvage value. Dan selanjutnya langkah ketiga itu formula lengkapnya. PW-nya itu sama dengan min investasi dikurang dengan annual cost P per A. I itu adalah bunganya dan N itu pada tahun, dikurang dengan gradient maintenance P per G IN, dikurang dengan annual maintenance P per A, tahun bunga dan tahunnya ditambah dengan annual benefit P per A IN, ditambah dengan overhaul pada tahun kelima P per F IN, dan ditambah dengan lump sum pada tahun ke-12 P per F IN, ditambah dengan salvage value P per F IN. Di mana kita pada langkah selanjutnya itu langkah keempat perhitungan, dapat kita mencarinya dahulu pada tahun yang pertama, di mana itu PW satunya kita masukkan min investasi dikurang dengan annual cost P per A dengan bunga 6% pada tahun pertama, dan dikurang dengan annual maintenance P per A 6% pada tahun pertama, dan ditambah dengan annual benefit P per A 6% pada tahun pertama. Di sini kita memasukkannya pada nilai investasi yang pertama itu min 220 juta dikurang dengan 22 juta, di mana 0,943 tadi kita dapatkan dari P per A 6% pada tahun pertama tadi di tabel bunga. Selanjutnya dikurang dengan 3 juta dan dikali dengan 0,943 ditambah dengan 73 juta dikali dengan 0,943, di mana di sini kita mendapatkan hasil yang negatif pada negatif 174.736.000, di mana PW1 ini bernilai negatif, belum terjadi pulang pokok di akhir periode pertama. Dan kita lanjut pada PW yang kedua, itu caranya sama, di mana kita memasukkan investasi dikurang AC P per A 6% pada tahun yang kedua dikurang dengan gradient maintenance P per G 6% pada tahun yang kedua dikurang dengan annual maintenance P per A 6% pada tahun kedua ditambah dengan annual benefit P per A 6% pada tahun kedua. Ini pada tahun kedua ya. Saya tipu ini. Di mana nilai investasi itu min 220 juta dikurang dengan 22 juta dikali dengan 1,833 dikurang dengan 750.000 dikali dengan 0,890 dikurang dengan 3 juta
dikali dengan 1,833 ditambah dengan 73 juta dikali dengan 1,833. Di mana di sini PW2 kita mendapatkan hasil yang negatif juga, di mana hasilnya negatif 132.683.500. Di mana PW kedua ini masih bernilai negatif. Belum terjadi pulang pokok di akhir periode kedua. Selanjutnya kita masuk pada PW yang ketiga, di mana sama, yaitu perubahannya pada tahunnya saja diubah dengan pada tahun ketiga dan memasukkan nilainya juga sama, dan dipastikan setiap di tabel bunga itu setiap tahun akan berbeda nilainya. Nilai yang ada dalam pada kurung ini. Di mana pada PW ketiga ini kita mendapatkan masih negatif. Di negatif 93.622.750. PW3 ini bernilai negatif dan belum terjadi pulang pokok di akhir periode ketiga. Dan masuk kepada PW keempat, itu sama, di mana di sini masih mendapatkan nilai negatif. Di mana negatifnya itu negatif 57.388.750 rupiah. Dan masih bernilai negatif dan belum terjadi pulang pokok di akhir periode. Dan masuk kepada PW kelima, itu sama, tapi hanya membedakan pada tahun kelima itu ada yang melakukan overhaul, di mana investasi, min investasi dikurang dengan annual cost, PPRA 6%, pada tahun kelima, dikurang dengan gradient maintenance, PPRG 6%, pada tahun kelima dikurang dengan annual maintenance, PPRA 6% pada tahun kelima, dan dikurang dengan di sini OH5 ini, overhaul pada tahun kelima dengan tabel bunga PPRF 6% pada tahun kelima, dan ditambah dengan annual benefit PPRA 6% pada tahun kelima. Tinggal kita memasukkan nilainya, di mana I tadi minus 220 juta dikali dengan 22 juta dikali dengan kita ulang di sini, di mana min 220 juta dikurang dengan 22 juta dikali dengan 4,212 dikurang dengan 750.000 dikali dengan 7,934 dikurang dengan 3 juta dikali dengan 4,212 dikurang dengan 25 juta dikali dengan 0,7473 dan ditambah dengan 73 juta dan dikali 4,212. Di mana di sini PW5 masih bernilai negatif dan belum terjadi pulang pokok di akhir periode kelima. Dan selanjutnya masuk kepada PW ke-6, caranya sama. Yang berubah itu hanya tahunnya dan otomatis juga berubah dengan nilai pada tabel bunganya. Seperti dalam kurung ini, di mana PW ke-6 ini masih bernilai negatif. Pada negatif 11.660.750 rupiah. Di mana PW6 ini masih bernilai negatif, masih belum pulang pokok pada periode ke-6. Nah, dan pada PW ke-7 ini kita mendapatkan nilai yang pertama untuk positif, di mana nilai positifnya itu 17.666.000 rupiah, di mana PW7 ini untuk pertama kalinya bernilai positif. Maka PW7 ini dikatakan DPP atau diskon payback periode. Di mana sebetulnya cara singkatnya itu bisa juga dengan
Bisa juga dengan lanjut dari PW 1, 2, 3, 4, 5, dan 6, dan 7 tadi sebenarnya bisa dengan melangkahi beberapa tahun. Seperti kita lanjut dengan dari tahun ke-1 itu bisa lanjut dengan pada tahun keempat. Ketika nilainya masih negatif dan kita coba lagi lompat pada tahun yang agak lebih besar. Sehingga di mana kita akan mendapatkan hasil positif. Nah, dan di mana kesimpulannya karena pada periode ke-7 PW bernilai positif besar dari nol untuk pertama kalinya, maka terpenuhi kriteria DPP. DPP kecil dari umur investasi, maka investasi ini layak untuk dilaksanakan. Dan itu diskon payback periode ini investasi ini adalah pada periode ke-7 atau dapat dikatakan investasi ini mencapai pulang pokok pada tahun yang ke-7. Dan yang poin selanjutnya itu kepada internal rate of return analysis atau IRR tadi, di mana caranya sama, dapat kita lihat diagram arus kasnya pun juga sama. Baik, selanjutnya itu formula sederhananya PW sama dengan PWB dikurang PWC, di mana formula sederhana ini terbagi menjadi dua, yaitu PWB dan PWC. Formula sederhana PWB itu annual benefit ditambah dengan lump sum pada tahun 2012 ditambah dengan self-weight value. Dan formula sederhana dari PWC itu investasi ditambah dengan annual cost, ditambah dengan annual maintenance, ditambah dengan gradient maintenance, dan ditambah dengan overhaul pada tahun kelima atau OH5. Dan selanjutnya itu formula lengkapnya PWB, annual benefit, P per A, I, N. Ditambah dengan lump sum pada tahun 12 dikali dengan P per F, I, N. Ditambah dengan surface value dikali P per F, I, N. Di mana keterangannya I ini adalah bunganya dan N ini adalah tahunnya. Dan formula lengkap PWC itu investasi ditambah annual cost dikali P per A 6% pada tahun 20 ditambah dengan annual maintenance dikali P per A 6% 20 tahun ditambah dengan gradient maintenance P per G 6% 20 ditambah dengan OH5 dikali dengan P per F 6% pada tahun kelima. Dan selanjutnya itu masuk dengan perhitungan pada bunga 6%, PWB annual benefit dikali P per A 6% pada tahun ke-20 ditambah dengan lump sum pada tahun ke-12, P per F 6% pada tahun ke-12 ditambah dengan Solveig value dikali dengan P per F 6% pada tahun ke-20. Dapat kita masukkan nilainya dari annual benefit tadi 73 juta dikali dengan nilai dari tabel bunga tadi P per A 6% 20 11,470 ditambah dengan 14 juta dikali dengan 0,4970 ditambah 60 juta dikali dengan 0,3118. Dapat di sini hasilnya itu 862.976.000 rupiah. Pada PWC-nya investasi I ditambah dengan annual cost dikali dengan P per A 6% 20 6% 20 ditambah dengan annual maintenance dikali P per A 6% pada tahun ke-20 ditambah dengan gradient maintenance dikali P per G 6% pada tahun ke-20 ditambah dengan overhaul pada pada tahun kelima atau H5 dikali dengan P per F 6% pada tahun kelima. Dapat kita masukkan nilainya seperti tadi, I investasi itu nilainya 220 juta
AC itu 22 juta dikali dengan 11,470 ditambah dengan nilai AM 3 juta dikali dengan 11,470 ditambah dengan nilai GM 750.000 dikali dengan 87,230 ditambah dengan nilai OH 5 tadi 25 juta dikali dengan 0,7473. Tepat hasilnya di sini 590 juta 855.000 rupiah. Di mana PW-nya nih PWB dikurang PWC, PW di mana PWB-nya 862.976.000 dikurang dengan PWC 590 juta 855.000 rupiah. Dan di sini mendapatkan hasil PW-nya 272.121.000 rupiah. Pada bunga ke 18%, PWB-nya itu sama dengan perhitungan kayak tadi. Di sini PWB mendapatkan hasil 394.879.000 dan PWC-nya di sini mendapatkan hasil 381.763.250 rupiah. Di mana PW-nya di sini mendapatkan PWB dikurang PWC, PWB-nya 394.879.800 rupiah dikurang dengan PWC yang dengan nilainya 381.763.250 rupiah. Di sini PW-nya merupakan hasil dari 13.116.550 rupiah. Pada bunga ke 20%, di sini PWB mendapatkan nilai hasilnya 358.646.800 rupiah. Sedangkan PWC-nya di sini mendapatkan 368.101.750 rupiah. Di mana PW-nya di sini PWB 358.646.800 rupiah dikurang dengan PWC 431.493.500 rupiah. Di sini kita mendapatkan hasilnya min, yaitu min 72.846.700 rupiah. Dan selanjutnya itu langkah interpolasi. Di mana langkah interpolasi ini dapat kita perhatikan di sebelah dulu pada bunga 18% itu dapat dikatakan X1 dan Y itu dapat kita lihat di PW-nya sama dengan 13.116.550 rupiah. Itu adalah Y1-nya. Sedangkan pada bunga yang tidak diketahui ini adalah nilai X-nya dan PW-nya juga 0, Y-nya. Dan pada bunga ke-20 itu adalah X2-nya. Di mana PW-nya itu negatif 72.846.700 rupiah. Itu adalah Y2-nya. Di mana dapat kita interpolasikan X dikurang X1 dibagi X2 dikurang X1 sama dengan Y dikurang Y1 dibagi Y2 dikurang Y1. Di mana nilai X-nya kini masih variabel di sini dikurang dengan 0,18 di mana 18% ini kita jadikan ke bentuk bilangan, itu kita bagi 100. 18 bagi 100 itu mendapatkan hasil 0,18 dan dibagi dengan pada bunga ke-20 yaitu 0,20 dan dikurang X1. X1-nya itu 0,18 sama dengan Y-nya masih 0 dan Y1 itu
Rp116.550 dan dibagi dengan Y2. Y2 itu min Rp72.846.700 dikurang dengan Y1 yaitu Rp13.116.550, di mana kita jumlahkan terlebih dahulu antara 0,20 dikurang 0,18 itu dapat hasilnya 0,02. Di sini kita melakukan perhitungan di mana 0 dikurang 13 juta tadi, 3 dikurang 13.116.550 rupiah, itu tetap hasilnya min 13.116.550 rupiah. Dan selanjutnya Y2 dikurang Y1, kita mendapatkan hasil di sini min 85.963.250 rupiah. Di mana hasil dari pembagian ini kita mendapatkan hasil 0,15 0,15258322597156. Kita pindah ruaskan. Ini pertama awalnya bagi, kita pindah ruaskan menjadi kali. Dengan dikali dengan 0,02. Sehingga nilai X-nya kita dapatkan 0,0030516645194312. Dan kemudian kita tambahkan dengan nilai X1 tadi. X1 itu 0,18. Dan mendapatkan hasil 0,1830516645194312. Kemudian untuk mengubahnya menjadi persen itu kita kali 100, di mana kita ambil dua angka di belakang koma, itu dapat nilai X-nya itu 18,30%. Dan yang terakhir kesimpulannya itu IRR besar sama dengan MAR. Maka investasi ini layak untuk dilanjutkan. Dan selanjutnya itu poin yang terakhir, terhadap sensitivitas terhadap pendapatan, di mana NPV-nya investasi ditambah annual cost, ditambah dengan annual maintenance, ditambah dengan gradient maintenance, ditambah dengan overhaul pada tahun kelima, dikurang dengan lump sum pada tahun ke-12, dikurang dengan salvage value. Maka NPV-nya itu sama dengan 0. Di sini kita mencoba pada tahap pertama, yaitu mengambil terhadap sensitif terhadap pendapatan, annual benefit tadi. Baik, poin selanjutnya itu batas biaya investasi yang diizinkan agar investasi tetap bisa dilaksanakan. Di mana NPV-nya itu sama dengan negatif investasi dikurang dengan annual cost, dikurang dengan annual maintenance, dikurang dengan gradient maintenance, ditambah dengan annual benefit, dan dikurang dengan OH5 atau overhaul pada tahun kelima, ditambah dengan lump sum 12, ditambah dengan salvage value. Di mana di sini kita memasukkan nilai dari tabel bunga, yaitu jadinya formula lengkapnya negatif investasi dikurang dengan annual cost sama dengan P per A 6% pada tahun ke-20 dikurang dengan annual maintenance, P per A 6% pada tahun ke-20 dikurang dengan gradient maintenance, P per G 6% pada tahun ke-20 ditambah dengan annual benefit, P per A 6% pada tahun ke-20 dikurang dengan overhaul kelima, P per F 6% pada tahun kelima.
dan ditambah dengan lump sum 12, PPRF 6% pada tahun ke-12, dan ditambah dengan Salvage Value PPRF 6% pada tahun ke-20. Di mana di sini melakukan perhitungan, memasukkan nilainya dari investasi negatif 220 juta ditambah dengan 22 juta dikali dengan 11,470 dikurang dengan 3 juta kali dengan 11,470 dikurang dengan 750.000 dikali dengan 87,230 ditambah dengan 73 juta dikali dengan 11,470 dikurang dengan 25 juta dikali dengan 0,7473 ditambah dengan 14 juta dikali dengan 0,4970 ditambah dengan 60 juta dikali dengan 0,3118. Maka di sini mendapatkan hasil MPV-nya itu sebesar 272.121.000 rupiah. Dan poin selanjutnya sensitif terhadap biaya investasi, di mana NPV negatif investasi dikurang annual cost dikurang annual maintenance dikurang gradient maintenance ditambah dengan annual benefit dikurang dengan overhaul pada tahun kelima ditambah dengan lump sum pada tahun ke-12 ditambah dengan salvage value tadi. Maka NPV-nya itu 0 sama dengan 0. Baik, kita masukkan kepada rumus yang tadi juga sama, di mana yang dibedakan itu yang di bawahnya itu kita mencari investasi. Maka kita keluarkan nilai I. Maka kita lanjut dengan negatif annual cost PPRA 6% pada tahun ke-20 dikurang dengan annual maintenance dikali dengan PPRA 6% 2 pada tahun ke-20 dikurang dengan gradient maintenance PPRG 6% pada tahun ke-20 ditambah dengan annual benefit PPRA 6% pada tahun ke-20 dikurang dengan overhaul pada tahun kelima tadi PPRF 6% pada tahun kelima ditambah dengan lump sum pada tahun ke-12 PPRF 6% pada tahun ke-12 ditambah dengan salvage value PPRF 6% pada tahun ke-20. Di mana I tadi kita melakukan perhitungan di mana nilai AC itu annual cost tadi negatif 22 juta dikali dengan 11,470 dikurang dengan 3 juta dikali dengan 11,470 dikurang dengan 750.000 dikali dengan 87,230 ditambah dengan 73 juta dikali dengan 11,470 dikurang dengan 25 juta dikali dengan 0,77473 ditambah dengan 14 juta dikali dengan 0,4970 ditambah dengan 60 juta dikali dengan 0,3118. Maka di sini mendapatkan nilai dari sensitif terhadap biaya investasi tadi ini 492.121.000 rupiah. Jadi kesimpulannya itu pada nilai investasi tadi, jadi rencana investasi tetap layak dilaksanakan walaupun biaya untuk investasi meningkat dari perkiraan awal selama tidak lebih dari 492.121.000 rupiah dengan asumsi parameter yang tidak akan berubah, tidak berubah. Masuk pada poin selanjutnya, sensitivitas terhadap biaya operasional, di mana MPV dengan tadi itu sama, MPV sama dengan 0, di mana kita mencari sensitif terhadap biaya operasional, AC, annual cost. Di mana kita keluarkan annual cost tadi, rumusnya sama seperti tadi, di mana bedanya coba mengeluarkan AC tadi dan nilai tabel bunganya ini. Di mana annual cost, nilai pada tabel bunga, sama dengan kita masukkan nilainya tadi, 220 juta, min 220 juta dikurang dengan 3 juta dikali dengan 11,470 dikurang dengan 750.000 dikali dengan 47,230 ditambah dengan 73 juta dikali dengan 11,470
dikurang dengan 25 juta dikali dengan 0,7473 ditambah dengan 14 juta dikali dengan 0,4970 ditambah dengan 60 juta dikali dengan 0,3118. Maka di sini mendapatkan hasil perhitungannya itu 524.461.000 rupiah. Di mana langkah selanjutnya itu nilai annual cost tadi kita bagi dengan hasil dari tabel bunga yang di sini. Maka di sini awalnya perkalian, maka kita pindah ruaskan menjadi pembagian. Di mana nilai 524.461.000 rupiah ini kita bagi dengan 11,470. Maka nilai annual cost ini kita mendapatkan hasil 45. Jadi di sini kita mendapatkan hasil annual cost-nya itu 45.724.585,88 rupiah. Jadi kesimpulan itu, jadi rencana investasi tetap layak dilaksanakan walaupun biaya operasional meningkat dari perkiraan awal selama tidak lebih dari 45.724.585,88 rupiah tadi dengan asumsi parameter yang lain tidak berubah. Selanjutnya masuk kepada sensitivitas terhadap pendapatan, di mana ini sama, yang hanya membedakan itu yang kita keluarkan itu pendapatannya annual benefit, di mana sama dengan langkah yang sebelumnya, di mana nilai AB-nya ini kita mendapatkan 565.189.000 rupiah, di mana nilai AC tadi kita bagi dengan nilai dari tabel bunga dari AB tadi, P per A 6% 20 tadi. Dibagi dengan 11,470, di mana ini AB. Lupa saya ngantinya ini. Ini AB. Jadi nilai AB-nya ini sama dengan 49.275.414,12 rupiah. Jadi kesimpulannya itu, jadi rencana investasi tetap layak dilaksanakan walaupun pendapatan menurun dari perkiraan awal selama tidak lebih rendah dari 49.275.414,12 rupiah dengan asumsi parameter lain tidak berubah. Baik, sekian penjelasan tugas akhir dari saya. Kalau ada kata-kata saya yang salah dan janggal, saya mohon maaf. Saya tutupi dengan wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.